Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hamdan selaku dosen dari Kewirausahaan 1 untuk bimbingannya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PowerPoint yang saya sudah buat, yaitu tentang Kite Coffee, bisnis usaha yang saya akan jalankan. Pada bisnis Kite Coffee ini beranggotakan, pertama saya Muhammad Hasan Basri sebagai owner dari Kite Coffee, lalu Vicky Renaldi sebagai staff marketing, dan Rino Indra itu sebagai staff admin, lalu Hadi Yusuf sebagai staff finansial. Pertama-tama, kenapa saya memilih bisnis ini sebagai wadah saya menciptakan suatu peluang usaha baru? Karena tingkat kesukaan anak muda sekarang terhadap kopi itu sangat tinggi. Apalagi kita ketahui bersama bahwa anak zaman sekarang ya suka dengan hal-hal yang berbau nongkrong gitu. Dan di sini saya menciptakan sebuah inovasi untuk memperkenalkan kopi-kopi Nusantara. Itu salah satu andalan dari produk kami. Lalu selain itu kami menyediakan juga makanan gengsot. Mungkin bagi sebagian orang gengsot terlalu kurang familiar lah. Karena gengsot sendiri itu sebuah makanan yang khas dari Betawi. Makanya saya angkat kembali makanan ini. Saya ingin mempopulerkan kembali produk ini kepada konsumen, agar konsumen itu tidak lupa dengan salah satu makanan khas dari Betawi ini. Lalu yang membuat orang tertarik pada produk saya, pertama ya mungkin karena perbedaan penyeduhannya. Mungkin biasanya kalau kita mencobain beans seperti kopi yellow Katura, itu mungkin untuk dibuat V60 itu sudah biasa di kopi-kopi shop pada umumnya. Tapi di sini kita menerapkan konsep kopi Nusantara seperti Bali Kintamani yang diolah menjadi V60 melalui proses V60. Selain menggunakan proses V60, kita juga menawarkan dengan konsep Vietnam Drip, yaitu dimana si kopi ini ditambahkan dengan susu dengan penuangan juga yang berbeda, dengan proses brewing yang berbeda juga dengan Vietnam Drip. Lalu selanjutnya target customer. Kami sebetulnya lebih masuk ke anak muda, cuman untuk semua kalangan, untuk ngopi dan gengsot ini menurut kami tuh sangat masuk sekali. Untuk gengsot sendiri aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak ataupun lansia. Untuk kalangan milenial menurut saya sangat masuk sekali gengsot ini, karena untuk dipadukan dengan kopi ya menjadi teman yang baik lah untuk berdiskusi. Marketing sizing. Saya menggunakan metode bottom up marketing sizing, memasarkan dengan melihat jumlah target yang akan dicapai satu persatu. Dimulai dengan orang terdekat. Saya memasarkan dengan orang-orang terdekat dulu bagaimana produk saya, bagaimana gengsot yang sudah saya buat, apakah sudah enak, sudah layak untuk dipasarkan. Lalu saya distribusikan ke komunitas-komunitas kopi, seperti ada banyak komunitas kopi di Indonesia yang sedang mengalami fase untuk bangkit, dan itu saya mencoba memasarkan lewat situ juga. Apalagi kita ketahui bersama bahwa sudah didedukasi dengan film filosofi kopi. Jadi untuk pamornya sendiri untuk kopi ini akan lebih tinggi gitu, akan naik lebih tinggi karena sudah ada filmnya. Jadi kita tidak perlu susah untuk memasarkan dari awal, karena kopi itu sudah menjadi budaya di Indonesia.
Lalu kami akan kembangkan melalui online juga, yaitu dengan cara kita memasukkan produk kita ke Tokopedia ataupun Bukalapak sejenis itu, mungkin karena produk kami layak dikonsumsi untuk banyak pihak. Lalu di segitu juga kami menyiapkan take away, seperti kami bekerja sama dengan Gojek. Jadi kita menerima take away itu seperti pada umumnya kopi-kopi shop lain. Lalu bisnis modal. Mungkin banyak yang bertanya, sumber pendapatan dari produk kami itu dari mana? Ya, pertama tuh dari modal pribadi. Kami mendapatkan modal usaha utama dari modal pribadi dulu. Misalnya saya sebagai selaku owner, saya memiliki budget 50 juta dan teman saya memiliki 10 juta ya mungkin dibagi rata, dan selebihnya pendapatan dari produk yang sudah kami pasarkan, keuntungannya kita ambil untuk modal pendapatan. Lalu di bawahnya pelayanan yang maksimal. Dengan pelayanan yang maksimal, konsumen akan menjadi loyal terhadap produk kita. Jadi karena mungkin sebagai inovasinya kita menciptakan suatu tempat yang nyaman untuk dibuat ngopi ini. Seperti pertama ya, kita mengadakan live musik ataupun pentas seni seperti melukis atau art-art yang lainnya untuk mengasah kreativitas dari anak-anak muda ini. Jadi nggak sebatas nongkrong, tapi di situ dia bisa menuangkan potensi-potensi yang dia miliki. Lalu kita juga menerima sponsor. Kami menggunakan sponsor ya untuk mengembangkan produk agar lebih baik lagi. Misal sponsor yang kami maksud adalah dari reseller biji kopi, itu pasti kan banyak mereka yang menawarkan ini loh biji kopi kita yang kualitasnya bagus, dan mungkin dari dia mau sponsor kita untuk mengambil produk kan lumayan juga untuk modal-modal awal. Keuntungan dari awal launching, saya sih memprediksi bahwa akan ada keuntungan yang sangat besar di dalam bisnis saya ini. Pertama, di bulan November ini mungkin hanya 5.250.000 dari beberapa pembelian kopi dan gengshot. Di bulan Oktober itu akan mengalami pelonjakan karena mungkin produk kami mulai dikenal oleh masyarakat. Di situ mungkin akan naik menjadi 7.700.000, dan di bulan Desember kita mungkin ada kelonjakan hingga 10.250.000. Di bulan Februari 2020 itu mungkin 12.700.000, dan di bulan April itu 15.500.000, 150. Banyak teman-teman yang menanyakan, jadi berapa total dana yang dibutuhkan dalam usaha ini? Total dana yang dibutuhkan sekitar 90.250.000. Alokasi dananya pertama ya modal dari awal yang saya sebutkan tadi itu ada 85.950.000. Terus modal kerja 1 minggu karena kami akan menyewa karyawan dan menghadapi promosi-promosi yang akan kami guncangkan untuk menarik konsumen, itu sekitar 2.800.000, dan upah tenaga kerja itu sekitar 1.550.000. Marketing and customer acquisition. Kami melakukan pendekatan kepada pelanggan dengan cara merespon postingan di Instagram. Misalkan dari pelanggan kami atau customer kami yang sehabis nongkrong lalu nge-tag Kita Coffee, tagkan itu akan kami jadikan story di Instagram. Lalu dengan itu cara kita menghargai bahwa konsumen itu telah mampir di tempat kami. Juga pelayanan yang bagus yang kami berikan kepada konsumen agar konsumen merasa
merasa lebih dihargai. Lalu ada ya kontak detail. Untuk Kita Kopi sendiri itu ada di Jalan Cempaka, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Untuk nomornya juga mungkin sebagian kalian yang berminat itu ada di 0821 14 353900. Untuk emailnya sendiri kalian bisa email di mhdiyusuf7@gmail.com, dan di Instagram kami Kita Kopi kalian bisa order lewat situ ataupun bisa banget nge-tag untuk hasil produk-produk kami. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanyalah ulah manusia. Jadi terima kasih sudah menonton hasil presentasi yang saya buat.